Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini sampai akhir. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita laksanakan dan semua amal ibadah kita yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji dan membahas tentang sifat-sifat Allah yang 13 atau sifat 20 bagi Allah. Sebelum kita membahas satu persatu tentang sifat-sifat 13 ini atau sifat 20 ini, maka kita perlu memahami dulu tentang sifat-sifat Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini sudah sangat masyhur dan saya yakin banyak di antara kita yang sudah hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' bermakna bahwasanya Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, dan lain sebagainya. Karena benda-benda ini Allah yang menciptakannya, maka Allah tidak serupa dengannya. Juga Allah tidak menyerupai dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, angin, roh,
dan lain sebagainya. Karena benda-benda ini juga Allah yang menciptakannya. Maka Allah tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan, dan juga tidak serupa dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Dan Allah juga tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh makhluk, yang khusus dimiliki oleh benda-benda ini. Seperti berubah. Dan berubah ini merupakan tanda yang paling jelas akan kebaharuan makhluk. Sifat yang paling jelas pada makhluk itu adalah berubah. Asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kita ini asalnya tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Ketika kita dilahirkan juga tidak tiba-tiba kita dalam wujud seperti ini. Tiba-tiba langsung tumbuh jenggot, rambut panjang, ya. Tetapi kita dilahirkan dalam keadaan sangat kecil, mungil, kemudian berubah lagi, bertumbuh, berubah-ubah dari kecil, kemudian anak-anak, ya, bayi, anak-anak, setelah anak-anak, kemudian remaja, setelah remaja menginjak kemudian menjadi pemuda, setelah itu jadi orang tua, setelah itu kita juga akan meninggalkan dunia ini. Ini namanya berubah. Jadi sifat yang paling nampak pada makhluk itu adalah berubah. Kemudian juga termasuk sifat khusus yang dimiliki makhluk itu adalah berwarna, punya rasa, juga bergerak, diam. Itu termasuk sifat makhluk. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sifat makhluk. Membutuhkan kepada tempat, berada dalam satu arah tertentu. Karenanya maka sifat-sifat ini tidak boleh disifatkan kepada Allah. Maka Allah tidak boleh dikatakan Allah itu bergerak, tidak boleh dikatakan Allah itu berubah, tidak boleh dikatakan Allah itu diam, tidak boleh dikatakan Allah itu berada dalam satu tempat, dan juga tidak boleh dikatakan Allah itu berada dalam satu arah tertentu. Karena sifat-sifat ini semuanya merupakan sifat yang khusus dimiliki oleh makhluknya, yang tidak layak dinisbatkan dan disifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna ayat laisa kamitslihi syai'. Jadi ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya secara total, dan tidak ada sesuatu pun daripada makhluknya yang menyerupainya. Tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat. Tidak boleh dikatakan Allah berada dalam satu arah tertentu. Jadi tidak boleh dikatakan Allah itu di langit, tidak boleh dikatakan Allah itu di bumi, tidak boleh dikatakan Allah itu di mana-mana. Kenapa? Karena ini merupakan sifat makhluk. Sebab kalau dikatakan Allah itu bertempat, maka banyak yang serupa dengan Allah, dan ini berarti menyalahi ayat ini. Kalau dikatakan Allah itu berada di langit misalnya, bidzatihi, ya, tinggal di langit, maka dia pertama telah menyerupakan Allah dengan para malaikat, di mana
malaikat ini tempatnya ada di langit. Allah jadikan langit tempat bagi para malaikat. Setiap jarak 4 jari. Ya, jarak 4 jari. Itu ada malaikat yang rukuk, sujud, dan berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah itu ada di langit, berarti telah menjadikan Allah berdesak-desakan dengan para malaikat. Dan itu mustahil. Dan itu mustahil. Kemudian kalau dikatakan begitu, berarti banyak yang serupa dengan Allah. Karena setiap di langit itu kan bukan hanya malaikat juga, ada arsy, ada kursi, ya, ada benda-benda ruang angkasa, ada planet macam-macam, ya. Maka jelas tidak benar kalau dikatakan Allah itu ada di langit. Adapun ayat yang zahirnya seakan-akan Allah itu di arsy, seakan-akan Allah itu di langit, maka ayat ini tidak boleh dipahami secara zahirnya. Sebab kalau dipahami secara zahirnya nanti akan bertabrakan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Dan ayat Quran itu antara satu dengan yang lain ini tidak saling bertentangan, tetapi saling mendukung dan saling menguatkan. Karena itu maka ayat ini adalah pokoknya. Ayat ini adalah apa istilahnya? Sumber utamanya. Karena termasuk ayat muhkamat. Sementara ayat mutasyabihat, ayat yang zahirnya seakan-akan Allah serupa dengan makhluk, harus diselaraskan dengan ayat muhkamat, harus disesuaikan dengan ayat muhkamat. Makanya Allah menyatakan ayat muhkamat ini ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dikatakan ummul kitab berarti apa? Ya ibunya kitab. Ya apa istilahnya itu? Yang menjadi rujukan. Semua ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi ini harus kita pahami dulu. Makanya dalam ayat ini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi ada 2 poin, 2 bagian yang harus menjadi perhatian kita ketika kita memahami ayat ini. Ya, ayat ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, jangan sampai kita salah paham. Ya, jadi dalam ayat ini ada 2 bagian penting yang harus kita perhatikan. Bagian pertama Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Ya, bagian pertama Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Ini berarti apa? Allah itu mensucikan zatnya dari penyerupaan dengan makhluknya secara total. Ya, secara total. Baru kemudian setelah bagian kedua Allah menyebutkan 2 di antara sifatnya, yaitu sifat sama' dan basar. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa? Bahwa Allah punya sifat, tetapi sifat-sifat Allah ini tidak boleh dipahami bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Allah mendengar, kita juga mendengar. Tetapi mendengarnya kita berbeda dengan mendengarnya Allah. Kalau kita mendengar pakai telinga, adapun Allah tidak seperti itu. Allah Maha mendengar tanpa telinga atau tanpa alat-alat yang lain, tidak sama dengan mendengarnya kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tetapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita.
kita melihat pakai mata, pakai kelopak mata, pakai alat ini, kalau kurang jelas kita melihat maka menggunakan alat, ya. Adapun Allah tidak demikian. Ya. Karena itu maka Allah mendahulukan dalam ayat ini pensucian zatnya dari penyerupaan dengan makhluk, agar kita tidak salah paham bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Karenanya maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, maka kita wajib menisbatkan dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah, tetapi dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah ini tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Mungkin dalam istilah, secara istilah ada kesamaan, tetapi secara makna, secara esensi, maka tidak ada keserupaan sama sekali dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi ini yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang sifat-sifat Allah. Karena itu maka para ulama menyatakan bahwa Allah itu mempunyai sifat, dan sifat ini dikenal dengan sifat 13 atau sifat 20. Para ulama menyatakan bahwa kita wajib menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat 13 atau sifat 20. Mana yang benar? Apa 13? Apa yang 20? Kalau menurut ulama yang mutaqaddimin, bahwa Allah wajib kita tetapkan Allah punya sifat 13. Ulama yang mutaakhirin ini menganggap bahwa sifat 13 ini menjadi 20, gitu ya, menjadi 20. Karenanya maka kita tidak perlu berdebat dalam masalah ini, karena para ulama mengatakan bahwa baik yang 13 maupun yang 20 sama-sama benarnya, ya. Jadi yang 13 itu yang benar, ya 20 itu benar. Karena sebenarnya yang 20 ini sebenarnya itu hanya mengulang, ya, mengulang dari beberapa, ya, sifat Allah, ya, mengulang dari beberapa sifat Allah. Jadi sifat 13 itu adalah, saya kira kalau umat Islam di Indonesia ini banyak yang hafal sifat 20, karena memang sering dibaca ketika, biasanya itu ketika mau sholat, dibuat ujian itu biasanya, Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya, ya. Itu sifat 13 ini Allah, para ulama nyatakan adalah wujud, ya, sifat wujud, kemudian wahdaniyah, kemudian qidam, baqa, qiyamu binafsihi, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, kemudian hayat, kalam, dan mukhalafatuhu lil hawadith, ya, 13. Yang 20 sebenarnya hanya mengulang dari 7 sifat, ya, 7 sifat, yaitu mulai dari apa? Sifat qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, hayat, dan kalam ini,
Ya, qudrah, iradah, ilmu, sama', basar, hayat, kalam. Jadi menjadi apa? Al-qudrah ini menjadi kaunuhu qadiran. Kemudian iradah kaunuhu muridan. Al-ilmu kaunuhu aliman. Sama' ini menjadi kaunuhu sami'an, basar kaunuhu basiran, hayat kaunuhu hayyan, kalam jadi kaunuhu mutakalliman. Nah, ini sebenarnya hanya pengulangan saja, hanya pengulangan. Maknanya tidak beda, ya, maknanya tidak beda, ya. Kenapa para ulama menetapkan sifat 13 ini atau sifat 20 ini? Para ulama menetapkan sifat 13 atau 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti para ulama membatasi bahwa sifat-sifat Allah itu hanya 13 atau 20 ini. Sama sekali para ulama tidak membatasi hanya segitu. Ya. Sifat-sifat Allah itu banyak. Ya. Termasuk Al-Asmaul Husna itu juga itu sebagian besarnya merupakan apa? Itu sifat-sifat Allah. Itu menjadi sifat Allah. Dan juga ada namanya sifat khabariyah, misalnya. Ada namanya sifat khabariyah. Nanti kita akan jelaskan seperti apa sifat khabariyah. Yang jelas bahwa sifat 13 ini wajib ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pertama, karena sifat-sifat ini sering disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ya. Jadi takarrar dzikru fil Qur'an imma lafdhan imma ma'nan katsira. Karena sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, baik secara lafaz maupun secara makna. Secara lafaz artinya sifat ini lafadznya disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Misalnya tadi sifat sama, sifat basar tadi, wa huwas sami'ul basir tadi itu ya. Wa huwas sami'ul basir, sifat sama dan basar. Ini jelas ya. Ada yang disebutkan secara makna. Lafadznya tidak kita temukan ya, tapi secara makna menunjukkan tentang sifat ini. Seperti sifat wujud. Nah, sifat wujud ini dalam Al-Quran tidak ada. Allah itu wujud dalam Al-Quran tidak ada. Allah mewujud dalam Al-Quran itu tidak ada. Dalam hadis pun juga tidak ada. Tetapi ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu mewujud. Ya. Seperti apa? Afillahu syak. Dalam ayat Afillahu syakkun. Ya. Apakah ada keraguan-raguan tentang Allah? Artinya la syakka fi wujudi. Artinya Allah tidak ada keraguan-raguan akan keberadaannya. Berarti Allah itu wajibul wujud. Allah itu wujud. Wajib dikatakan bahwa Allah itu wujud. Allah itu mewujud. Nah, ini namanya maknan, secara makna. Ya. Insyaallah kita akan membahas ini makna dari sifat 13 satu persatu insyaallah. Jadi sama sekali para ulama ketika menetapkan sifat 13 ini berarti bahwa sifat-sifat Allah itu hanya 13, hanya membatasi ini. Sama sekali tidak. Jadi sangat tidak benar tuduhan minhum ya, tuduhan mereka kepada ahli sunnah karena yang menyatakan bahwa sifat Allah 13 atau 20 berarti membatasi terhadap sifat-sifat Allah. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak benar kalau ahlu sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah hanya membatasi sifat Allah hanya 13 atau 20. Sama sekali tidak. Jadi karena apa? Karena sifat-sifat ini sering disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ya, jadi
apa? Dalam teks-teks syariat, Quran, hadis ini sering disebutkan. Kemudian yang kedua, bahwa sifat-sifat ini adalah merupakan prasyarat ketuhanan. Jadi kalau yang namanya Tuhan itu wajib punya sifat ini, ya, wajib punya sifat 13 ini, ya. Karenanya maka Allah ditetapkan wajib bagi Allah punya sifat 13 atau 20. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan membahas masing-masing dari sifat 13 ini, ya. Saya akan membahas sifat 13 ini, ya, hanya 13 karena yang 7 saya anggap itu sudah mewakili dan sama maknanya. Kita akan bahas maknanya dan juga dalil-dalilnya, ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat yang wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat al-wujud. Apa maknanya bahwa Allah itu sifat al-wujud? Ay annallaha ta'ala mawjud. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah mawjud, ada. Ya. Dan tentang penamaan mawjud ini bagi Allah dengan menggunakan isim maf'ul ini sama sekali tidak bertentangan dengan bahasa, ya. Menurut ulama bahasa, bahwa isim maf'ul itu tidak mesti harus yang kejatuhan pekerjaan, tidak mesti begitu, yang menjadi objek, ya, tidak mesti begitu. Jadi maujud dalam bahasa Arab itu maknanya khilaful ma'dum. Kata ulama bahasa itu khilaful ma'dum, lawan kata dari tidak ada, ya. Tidak berarti kalau dikata Allah maujud asalnya itu tidak ada kemudian diwujudkan, tidak berarti begitu. Jadi maujud maknanya Allah itu ada. Ya Allahu maujud, maknanya Allah itu ada. Berdasarkan dalam firman Allah, afillahi syakkun, la yajuzu syakku fi wujudillah. Artinya tidak boleh ragu-ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-wahdaniyah. Sifat Allah yang kedua adalah wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya maknanya apa? Wahdaniyah itu maknanya esa. Ya. Sebelum kita membahas tentang esa, sedikit saya ingin jelaskan lagi tentang wujud Allah. Jadi, wujud Allah berbeda dengan wujud makhluknya. Wajib kita meyakini Allah itu mewujud, tetapi mewujudnya Allah berbeda dengan mewujudnya makhluk, ya. Kalau mewujudnya Allah itu azali abadi. Azali artinya tanpa permulaan, abadi artinya tanpa akhir, kekal. Adapun wujudnya makhluk itu hadis, ya. Wujudnya makhluk itu hadis. Hadis artinya apa? Baharu. Baharu itu artinya apa? Asalnya tidak ada, kemudian ada. Itu namanya hadis. Wujudnya makhluk adanya karena diadakan oleh Allah. Adapun wujudnya Allah bukan karena diadakan oleh siapapun, ya. Wujudnya Allah itu bidzatihi. Tidak ada yang membuatnya dia wujud, azali. Artinya tidak ada permulaan akan keberadaan. Dan adanya Allah tidak serupa dengan adanya makhluk, ya. Tadi kita dijelaskan tidak serupa dengan jisim latif, jisim kasif, tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan, dan juga tidak serupa dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, ya. Adanya Allah pokoknya nggak sama dengan makhluknya dalam segala hal. Pokoknya begitu. Allah ada tanpa butuh kepada tempat, ya. Allah ada, mempunyai sifat yang layak bagi Allah, ya, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ya. Tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh makhluknya. Allah ada tanpa tempat.
Makanya Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu bi wujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Pokoknya ghayatul ma'rifah billah, puncak makrifat kepada Allah, puncak kita mengenal kepada Allah itu apa? Al-iqanu, ya. Al-iqanu bi wujudihi ta'ala, meyakini seyakin-yakinnya tanpa taraddud, tanpa ragu-ragu, ya. Bi wujudihi ta'ala, dengan keberadaan Allah Ta'ala, bila kaifin wala makan, dengan tanpa cara, artinya tidak disifati dengan sifat makhluk, wala makan, dan ada tanpa tempat, ya. Kemudian sifat yang kedua adalah al-wahdaniyah. Apa maknanya al-wahdaniyah? Al-wahdaniyah ay anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun la syarika lahu. Allah itu esa. Esa itu maknanya apa? Alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Esa itu bukan berarti berbilang. Jadi kalau dikatakan Allah esa, atau ada yang mengatakan Allah itu satu, kalau dikatakan Allah itu satu. Satu di sini bukan berarti satu bilangan ini. Ya. Allah satu maksudnya Allah itu esa. Artinya esa apa? Tidak ada sekutu baginya. Karenanya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan innallaha wahidun la min tariqil adad walakin min tariqi annahu la syarika. Sesungguhnya Allah itu esa laisa min tariqil adad, ya. Bukan dari sisi bilangan. Kenapa? Kalau namanya bilangan itu bisa tambah, bisa kurang. Yang namanya bilangan satu misalnya itu masih bisa dipotong-potong, masih bisa dibagi-bagi, gitu ya. Sedangkan Allah itu kan bukan benda, Allah itu bukan jisim, ya. Maka Allah layak baru yang kisah. Allah tidak menerima pembagian, ya. Jadi Allah itu esa, artinya Allah berarti tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana dalam firman Allah, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata." Andai kata di langit dan bumi ini ada banyak Tuhan selain Allah, lafasadata, maka langit bumi ini akan hancur, ya. Akan hancur, sebab nanti akan gontok-gontokan. Yang satu akan satu akan membuat makhluk begini, yang Tuhan satu tidak setuju. Nah, akhirnya apa? Tukaran tok pengenalan nanti. Tuhannya nanti akan tukaran. Maka ini tidak mungkin, ya. Tidak mungkin ada dua Tuhan, ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dalam ketuhanan, ya. Kemudian wal qidam. Al-qidam artinya anna Allah subhanahu wa ta'ala labtida'a liwujudihi. Jadi qidam artinya Allah itu tidak ada permulaan akan keberadaannya. Atau Allah itu qadim. Ya, qidam atau dikatakan juga qadim. Allah itu qadim. Qadim artinya tiada keberadaan akan permulaannya. Jadi qadim ini tidak pas kalau diartikan untuk Allah itu dengan makna terdahulu. Karena terdahulu ini berarti memiliki makna apa? Makna untuk makhluk, ya. Jadi qadim ini atau qidam kalau diitlaqkan kepada Allah, maknanya tidak sama dengan qadim yang diitlaqkan kepada makhluk, yang disematkan kepada makhluk, ya. Jadi kalau qadim untuk makhluk berarti apa? Ma ta'ahada alaihi zamanun tawil. Sesuatu yang sudah berlalu baginya itu masa yang sudah lama, atau bisa dikatakan kuno atau terdahulu, memang sudah berlalu baginya masa yang sudah lalu, yang sudah berkaitan dengan masa, gitu ya. Qadim ini kalau saya punya HP misalnya, hadza jawalun jadid wa hadza jawalun qadim.
ini berarti HP baru, ini HP lama, kuno. Ya, qadim itu kuno, terdahulu sudah. Ya. Makanya kalau ini diitlakan kepada Allah, kalau dikatakan Allah itu qadim, ini maknanya tidak seperti makna makhluk. Ya, qadim maknanya bagi Allah apa? Tiada permulaan akan keberadaan. Sama dengan al-azali. Jadi al-azal sama dengan al-qadim. Ya. Al-Quran mengatakan huwal awal. Memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya yang mengatakan Allah itu qadim secara lafaz, tidak ada. Tapi ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu qadim. Ya, al-awal. Awal ini maknanya tiada permulaan akan keberadaan. Dan para ulama sepakat untuk atas kebolehan menetapkan sifat Allah dengan sifat qadim, tidak ada yang beda pendapat, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Ulama salaf diantaranya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, itu menyebut Allah itu qadim. Al-Imam Abu Hanifah juga menyebut Allah itu qadim. Ya, ini telah disepakati oleh ulama salaf dengan ulama khalaf dengan makna bahwasanya Allah tiada permulaan akan keberadaan. Dan mereka yang mengaku dirinya salaf kadang menjadikan al-aqidah at-tahawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far at-Tahawi sebagai rujukan, tetapi tidak mengambil seluruhnya apa yang disebutkan oleh al-Imam at-Tahawi dalam akidah. Katanya ngakunya ikut salah, tapi yang diikuti hanya sesuai dengan keinginan mereka, yang sesuai dengan keyakinan mereka. Kalau nggak sesuai mereka buang. Ya, berarti setengah-setengah mereka ikut salah. Berarti pengakuan salah yang mereka sematkan untuk diri mereka itu hanya sekedar untuk mengelabui masyarakat aja. Itu bohong sebenarnya. Kalau benar-benar ikut salah, berarti tidak ada masalah. Untuk menetapkan bagi Allah itu dengan sifat qadim tidak ada masalah. Ya. Kemudian al-baqa artinya Allah itu maha kekal. Ai annahu la nihayata liwujudihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhir dari keberadaannya. Kekal, ya. Tidak mati, tidak binasa, tidak berubah. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika ay dzatuhu." Dan tetaplah zat Tuhanmu. Jadi wajah di sini maknanya adalah dzatuhu, dzatullah. Bukan wajah berarti anggota badan ini sebagaimana yang dipahami oleh kaum musyabbihah dan mujassimah. Kata kaum mujassimah, kalau kata wajah dinisbatkan kepada Allah, berarti itu menunjukkan anggota badan. Nah, ini sama sekali tidak seperti itu. Ada sebuah kelompok namanya dari kelompok musyabbihah, yaitu kelompok al-bayaniyah. Pimpinannya namanya Al-Bayan bin Sim'an. Ini hafal Quran. Dia mengatakan kullu syai'in halikun illa wajha katanya illa hadza, ini kecuali ini, setiap sesuatu akan binasa kecuali bagian wajah ini katanya. Na'udzubillah. Kemudian sifat al-qiyam bin nafas. Apa al-qiyam bin nafas itu? Qiyam bi nafsihi. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Ya. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun dan tidak butuh kepada apapun. Tidak membutuhkan kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun. Allah menciptakan kita bukan karena Allah butuh sama kita. Allah menciptakan arsy bukan karena Allah butuh sama arsy. Allah menciptakan langit bukan karena Allah butuh sama langit. Gitu ya. Allah menciptakan arsy bukan untuk diduduki arsy itu. Sebab kalau dikatakan Allah itu duduk di atas arsy, berarti Allah butuh sama arsy. Dan ini ditegaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya kata beliau, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya, wa lam yattakhidhu makanan li dzatihi, dan bukan untuk dijadikan tempat bagi zat. Sama sekali tidak demikian. Berarti Allah memang tidak butuh sama arsy. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah
Ghani, apa ghani? Tidak butuh anil alamin, kepada alam, kepada makhluknya. Allah nggak butuh kepada arish, Allah nggak butuh kepada langit, Allah nggak butuh kepada apapun dan kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada puasa kita, sholat kita. Ibadah yang kita lakukan ini semata-mata manfaatnya itu akan kembali kepada kita sendiri dan tidak akan memberikan manfaat sama sekali kepada Allah dan juga tidak bisa membahayakan kepada Allah. Jadi seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah tidak akan memberikan manfaat kepada Allah, dan orang yang melakukan maksiat juga tidak akan membahayakan kepada Allah sedikit pun. Jadi jika seorang itu berbuat taat kepada Allah, maka ketaatannya ini akan kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Dan jika seorang berbuat maksiat, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri dan berarti dia membahayakan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Kemudian wal qudratu, Allah itu Maha Esa. Artinya bahwasanya Allah itu Maha Kuasa atas Al-Qudrah, Maha Kuasa ya. Allah itu Maha Kuasa. Artinya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu, kulli mumkin aqli. Artinya Maha Kuasa atas sesuatu yang mungkin secara akal terjadi. Ya, artinya apa? Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu yang mungkin terjadi, secara logika mungkin terjadi. Jadi adapun sesuatu yang tidak mungkin terjadi, maka ini tidak ada kaitannya dengan kekuasaan Allah. Ya, Allah itu Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ya, Allah Maha Kuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Allah Maha Kuasa. Allah juga Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah, hanya ibu saja. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, seperti Adam alaihissalam. Allah Maha Kuasa menjadikan langit bumi ini dan seisinya ini. Allah Maha Kuasa. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia dalam Al-Quran dikatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ya, tetapi kekuasaan Allah perlu dicatat bahwa kekuasaan Allah ini tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Ya, tidak berkaitan dengan yang wajib akli dan juga tidak berkaitan dengan mustahil akli. Ya. Apa yang mustahil akli itu? Misalnya mustahil akli itu apa? Sesuatu yang secara akal tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak dapat dibayangkan keberadaannya. Tidak mungkin ada itu. Tidak mungkin ada. Ya. Jadi itu namanya mustahil akli. Ya, mustahil akli. Maka tidak boleh dikatakan apakah Allah mampu menciptakan sekutu baginya. Tidak boleh dikatakan seperti ini. Karena pertanyaan seperti ini pertanyaan yang sangat berbahaya, dan apabila diyakini itu bisa membahayakan kepada orang yang bertanya. Ya, ini pertanyaan yang kufur. Ya. Dan pertanyaan iya dan tidak itu juga bisa kufur. Ya. Makanya hati-hati jika ada orang bertanya seperti ini. Karena ini pertanyaan seperti ini biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang ingin membuat ragu-ragu terhadap keimanan seorang muslim. Ragu-ragu terhadap keimanan seorang muslim akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dikatakan mampukan Allah, kuasakah Allah menciptakan sekutu baginya. Ini pertanyaan kufur. Karena kok bisa kufur? Karena ini menunjukkan ragu-ragu akan kekuasaan Allah. Ya. Kalau dijawab iya juga kufur. Kenapa bisa kufur? Karena kalau dijawab iya berarti dia telah menisbatkan Allah itu punya sekutu.
Nah, itu kufur, itu syirik. Yang menetapkan Allah punya sekutu itu syirik, kufur. Yang mengatakan tidak juga kufur. Kenapa? Karena berarti dia menisbatkan bahwa Allah itu ajiz, tidak maha kuasa. Ya, nah, itu kufur juga. Yang mengatakan Allah tidak kuasa juga kufur. Karena itu maka hati-hati dengan model pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita jawab? Kita jawab bahwa kekuasaan Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Mustahil Allah itu menciptakan sekutu baginya, karena nggak bisa diterima oleh akal. Wal iradah, ya, dan Allah itu maha berkehendak. Allah itu maha berkehendak. Artinya bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan apa-apa yang kalian kehendaki, ya, tidaklah kalian menghendaki illa ayyasha Allah, melainkan Allah menghendaki terhadap hal itu. Ya. Jadi manusia ini diberikan kehendak oleh Allah. Iya, memang, berarti kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu, artinya bahwasanya Allah itu maha mengetahui atas setiap sesuatu, ya. Dan ilmu Allah tidak bertambah, tidak berkurang. Ilmu Allah berbeda dengan ilmunya makhluk. Kalau ilmunya makhluk, ilmunya ulama misalnya, itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan dia banyak murojaah, bertambah dia dengan apa? Kalau dia ini mengaji, ya, mempelajari lagi, bertambah ilmunya. Nah, dan bisa berkurang jika tidak murojaah, lupa terhadap ilmunya. Nah, ini bisa menjadi berkurang. Adapun ilmu Allah tidak seperti itu. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tidak berubah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sungguhnya Allah ilmunya meliputi setiap sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sam'u wal basaru, mendengar, melihat. Tadi dijelaskan bahwa Allah mendengar dan melihat, tapi mendengar dan melihat Allah, ya, mendengarnya dan melihatnya Allah tidak serupa dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Kita mendengar pakai telinga, tapi Allah mendengarnya tidak menggunakan telinga. Kalau kita melihat pakai mata, pakai apa, kacamata dan lain-lain, pakai alat. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya tidak seperti itu, ya. Wal hayat, dan Allah itu maha hidup, dan hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Kalau kita hidup terdiri dari ruh, ya, harus ada jasad, ya, kemudian harus ada darah, tulang belulang, dan sebagainya. Adapun Allah tidak demikian. Jadi kalau manusia tidak punya darah, mati. Manusia tidak ada tulangnya, ya mati, nggak bisa hidup. Manusia tidak punya daging juga mati. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak seperti hidupnya makhluk. Wal kalam, dan Allah maha berbicara, dan bicaranya Allah berbeda dengan bicaranya makhluknya, ya. Bicaranya Allah beda dengan bicaranya makhluk, ya. Kalau kita bicara pakai mulut, pakai apa, dari mulut keluar apa? Keluar suara, ya. Ada huruf, ada bahasa. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala kalamnya tidak seperti kalamnya makhluknya, ya. Allah berbicara tidak seperti kalamnya makhluk. Allah bicara tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bahasa, ya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa, ya. Dan dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, tapi bicaranya Allah
tidak sama dengan bicaranya makhluk. Dan ini benar-benar bicara, ya, benar-benar bicara. Dalam ayat ini dengan tegas bahwa Allah mengatakan Allah itu maha berbicara. Karena dikatakan wa kallamallahu Musa takliman, dikuatkan dengan masdar. Jadi dalam ilmu balaghah, ya, jika fi'ilnya ini dikuatkan dengan masdar, ya, maka ayat ini atau kalimatnya, ya, kalimat ini sama sekali tidak bisa menunjukkan majaz. Yarfa'ul majaz, itu mengangkat dari pemaknaan majaz. Jadi tidak bisa dimaknai secara majaz lagi, ya. Jadi kalau sebuah kata kerja fi'il dalam bahasa Arab dikuatkan dengan masdarnya, ya, wa kallama, kemudian takliman, masdarnya takliman. Nah, ini berarti yarfa'ul majaz, tidak bisa dimaknai secara majaz. Berarti Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Artinya Allah memperdengarkan kepada Nabi Musa kalamnya yang azali, ya. Allah bukakan hijab kepada Nabi Musa dan memperdengarkan kalamnya yang azali, yang tidak berupa suara, huruf, dan bahasa yang tidak sama dengan kalamnya makhluknya. Dan yang terakhir bahwa sifat 13 Allah al-mukhalafatul hawadith. Al-mukhalafatul hawadith atau mukhalafatul hawadith, bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya, ya, tapi tidak serupa dengan jisim katsif, juga tidak serupa dengan jisim latif, tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan, dan juga tidak serupa dengan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Laisa kamitslihi syai', ya, wa huwas samiul basir, dan tidak disifati dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Jadi karena itu maka para ulama mengatakan, karena sifat-sifat Allah ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, ya, sering disebutkan dalam Quran dan hadis, maka kata para ulama, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, ya, wajib ain untuk mengetahui sifat-sifat ini, ya, wajib mengetahui sifat-sifat ini. Harus tahu bahwasanya Allah itu punya sifat wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Harus tahu. Tahu tidak berarti harus hafal, enggak. Tahu tidak harus hafal. Wajib tahu bahwa Allah punya sifat-sifat itu. Ya, maka jika dia tidak tahu terhadap sifat-sifat ini, jika ada seorang muslim tidak tahu terhadap sifat-sifat ini, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Kalau hanya sekedar tidak tahu, maka hanya berdosa. Tapi barang siapa yang mengingkari sifat-sifat ini, maka kata para ulama itu bisa kufur, ya. Jadi yang mengingkari wujud Allah ya kafir, jelas. Ini kata para ulama, wajib bagi seorang muslim yang sudah mukallaf mengetahui sifat ini dan tidak boleh mengingkarinya, ya. Barang siapa yang mengingkari satu pun dari sifat-sifat ini, maka dia telah keluar dari Islam, gitu, ya. Kenapa? Karena dengan akalnya dia bisa mengetahui bahwa Allah mempunyai sifat-sifat ini, ya. Akalnya sendiri itu bisa mencerna bahwa Allah punya sifat-sifat ini. Tidak perlu dalil sebenarnya, ya. Sifat-sifat ini tidak membutuhkan dalil secara secara rinci, ya. Tapi akalnya sudah bisa menangkap bahwa Allah punya sifat-sifat ini, ya. Beda halnya kalau mengingkari sifat namanya sifat khabariyah, ya. Sifat khabariyah adalah sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Misalnya ada sifatul yad, ada sifatul wajah, ya. Seperti itu, ya. Al-istiwa misalnya, itu masuk sifat khabariyah. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka tidak boleh langsung dikafirkan, ya. Kenapa? Karena ini hanya orang tertentu yang bisa ngerti bahwa Allah punya sifat seperti ini, ya. Ini butuh dalil. Yang sifat seperti ini, hal seperti ini butuh dalil, ya. Makanya bagi yang tidak tahu dalilnya,
ketika dikatakan Allah itu sifatul ya, kemudian dia mengingkari, masa iya? Nah, maka tidak langsung dikafirkan, karena ini hanya orang-orang tertentu yang mendalami Al-Quran itu yang bisa mengetahui ini, ya. Karena itu maka sekali lagi kita sebagai seorang muslim, sebagaimana dikatakan para ulama, kita wajib mengetahui sifat-sifat 13 ini, dan sifat-sifat 13 ini wajib kita tetapkan bagi Allah, dan kita yakini bahwa itu merupakan sifat-sifat bagi Allah dengan tanpa menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Saya kira itu penjelasan tentang sifat 13 yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian kepada semuanya. Barakallahu fikum, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.